Ayah Eki Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan yang dialami saat menangkap para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Ibtu ya saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana terkait apa yang dialami tahun 2016. Ingin ya Pak Rudiana segera diproses aja karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Upaya untuk mendorong pengungkapan kasus Vina usai Peggy Setiawan tak lagi jadi tersangka terus berjalan. Sejumlah terpidana kasus Vina mulai bersuara soal proses penyidikan yang disebut menyalahi prosedur. Siang tadi, salah satu terpidana kasus Vina melaporkan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri atas dugaan kekerasan yang dialami narapidana 8 tahun silam. Orang tua Hadi Saputra, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, Kasanah, berharap Ibtu Rudiana bisa diproses hukum dan anaknya mendapat keadilan. Kita mah cari yang lurusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak Bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak Bapak tidak memperkosa? Yakin. Kuasa hukum terpidana menyebut Ibtu Rudiana melakukan dugaan kekerasan kepada para terpidana saat melakukan penangkapan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kami laporkan Rudiana karena memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah babak belur. Itu memang betul babak belur sampai ya teman-teman bisa lihat ya sampai hancur kayak gitu. Menanggapi kontroversi ini, polisi memastikan sedang mengevaluasi penyidik Polda Jabar yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca Peggy dibebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina. Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada meminta masyarakat membantu mengawasi polisi dalam penyidikan kasus Vina agar berjalan profesional dan transparan. Kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Barreskrim Polri dari Polda Jawa Barat? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi. Mentersangkakan Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Pasca Peggy bebas, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak hanya melaporkan Ibtu Rudiana. Sebelumnya, melalui kuasa hukum, keluarga terpidana juga melaporkan saksi kunci kasus Vina, Aep, Dede, dan Ketua RT Pasren yang diduga memberi keterangan palsu di persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Ayah Eki Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan yang dialami saat menangkap para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Di tengah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap, apakah Ibtu Rudiana bisa terjerat kasus hukum terkait dugaan kekerasan hingga pelanggaran lain dalam proses penyidikan kasus Vina dan Eki 8 tahun silam, saudara? Kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum terpidana Ruli Panggabean dan juga mantan Kapolda Jawa Barat periode 2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak Ruli, selamat sore Pak Anton. Baik, saya ingin ke Bang Ruli. Bang Ruli, jadi yang dilaporkan dugaan kekerasan ini Ibtu Rudiana, bukti apa saja yang saat ini dimiliki oleh tim kuasa hukum juga oleh keluarga terpidana, Bang Ruli? Begini ya Pak, pemirsa sekalian, bahwa kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sudah begitu kusut. Jadi kami dari awal memilah ini sedemikian rupa, sehingga kami ingin tahu bagaimana sih masalah ini sebenarnya, terangnya seperti apa gitu. Oleh karena itu, maka dalam rangkaian yang sebelumnya kami lakukan pengujian terhadap apakah benar bohong atau tidak, ya kita uji saja melalui laporan polisi ini. Sebab ketika kita coba menghubungi juga sulit, tidak bisa kita berkomunikasi.
Jadi terpaksa kami melalui laporan polisi ini. Nah, apa saja yang dilaporkan? Jadi kami menerima kuasa ini kurang lebih 2 bulan. Kami pelajari, kemudian hasil diskusi kami dengan para terpidana itu bahwa mereka mengalami tekanan-tekanan fisik. Jadi begini, ketika itu tanggal 27 Agustus 2016, Pak Rudiana ini menangkap dulu para terpidana ini tanpa surat penangkapan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jam 19-nya dia baru melakukan laporan polisi. Ini yang kita ingin uji. Kemudian di dalam laporan polisinya dia sudah bisa menentukan siapa pembunuhnya dengan menggunakan apa dan lain sebagainya. Padahal dia bukan saksi mata. Ini kan buat kita jadi meragukan gitu. Dan di saat penangkapan pun ada kekerasan, ada intimidasi terhadap terpidana ini. Betul. Nah sekarang masalahnya Pak, apabila BAP atau pengakuan itu didapat dengan cara seperti itu, apakah itu sah? Itu pertanyaan kami. Padahal dia nggak punya hak sebagai penyidik dan lain sebagainya. Gitu. Saya ingin ke Pak Anton. Pak Anton, dengan tadi catatan yang disampaikan Bang Ruli Panggabean, ada penangkapan dulu, baru pelaporan, bahkan ada intimidasi di sana. Dipertanyakan ini BAP-nya, sah atau tidak Pak Anton? Apakah ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, Pak Anton? Masalah adanya potensi pelanggaran, kan itu ranahnya Propam. Nah mari kita lihat bahwa ini adalah ranah konstruksi hukum. Memang kita harus runut kembali apakah memang demikian. Kalau memang demikian tentu saja dimungkinkan akan terjadi pelanggaran. Namun bila kita kilas balik melihat bahwa masalah salahnya penangkapan saat itu juga sudah ada pra-peradilan 2016. Dan di dalam pra-peradilan itu bahwa penangkapannya sah dan penahanannya sah. Nah ini pun juga kan ini adalah salah satu alat bukti. Kalau memang dianggap pra-peradilan dulu silakan laporkan kepada badan pengawas di Mahkamah Agung. Kemudian saya juga apresiasi tentang laporan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Namun dalam hal ini adalah hak dari semua orang. Mohon, nah tadi juga disertakan alat-alat buktinya. Karena ini pun juga sudah 8 tahun. Tetap kita pun juga berdasarkan hukum kan ada kadaluarsa. Apakah ini tindak pidana yang berat atau tindak pidana ringan? Kalau tindak pidana ringan sudah 8 tahun bagaimana? Kalau misalkan ancaman, sekarang pasal 335 juga kan sudah dicabut. Jadi tolong bukti-buktinya juga harus diperhitungkan. Dan kemudian kalau sumpah palsu ini berarti memberi keterangan yang tidak benar dan outputnya itu berarti yang 8 tersangka itu bukan pelakunya. Nah sementara saat ini masih statusnya adalah terpidana berdasarkan 3 dari criminal justice system di 3 tingkatan sampai Mahkamah Agung. Jadi ini pun juga mungkin agak sulit untuk pembuktiannya karena gimana pun juga tetap kita pada bukti segitiga. Nah kecuali nanti mungkin kalau sudah PK dan bebas itu kita tanya ya Pak Anton soal bukti ini ke Bang Ruli. Bang Ruli, bukti apa saja yang saat ini sudah dikantongi oleh tim kuasa hukum untuk meyakinkan? Karena di pra-peradilan 2016 sudah informasinya dan tetap berlanjut. Bukti apa atau apa bukti baru yang dimiliki, Bang Ruli? Begini Pak, kita persangkakan beliau atau Pak Rudiana ini tidak satu pasal Pak, yungto beberapa pasal gitu, termasuk di dalamnya tadi Pak
Bapak sebutkan tadi ya, mengenai sumpah palsu, kemudian juga penganiayaan, kemudian juga perbuatan memaksa orang lain untuk pengakuan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja bukti-bukti itu tidak mungkin kami akan dibawa ke ranah laporan polisi kalau tidak ada buktinya. Kami memiliki bukti itu, tapi ya saya kira nantilah, saya tunggu penyidik aja dulu yang mengolah ini gitu. Saya nggak etis kalau saya sebutkan di sini. Begitu menurut saya. Baik, Prof. Hipnu, sebetulnya ketika ada laporan dari terpidana sudah 8 tahun lalu ini, bukti apa yang harus disertakan untuk bisa meyakinkan kalau untuk membuktikan betul ini ada kesalahan BAP, tidak sah BAP-nya. Seperti apa, Prof. Hipnu, bukti yang harus disertakan ini? Ya, jadi begini Mas, ini kan memang perkara 8 tahun yang lalu. Tapi kalau ingat bahwa tempus deliktinya jelas dan lokus deliktinya jelas. Ini yang kita pegang dulu. Oleh karena itu ada 2 momen yang bagus. Pertama, momen evaluasi dari Propam. Evaluasi dari Propam ini paling tidak nanti bisa terlihat, saya sepakat Pak Anton tadi, apakah ini pelanggaran ataukah kejahatan. Lah, potensi yang terjadi pada Ibtu Rudiana, kalau itu memang ada suatu potensi pelanggaran, berpotensi menjadi obstruction of justice. Ini yang agak berat ini. Karena apa? Kasusnya itu kan sejak awal kan buktinya tanda petik ada pemaksaan. Ada suatu kehilangan dalam HP, dalam CCTV dan sebagainya. Potensi itu pasti ada. Ketidakprofesional suatu pengungkapan perkara berpotensi pada obstruction of justice. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penganiayaan. Betul. Sepakat itu penganiayaan. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan? Dalam hal ini Mas, bukti scientific crime investigation kaitannya dengan kedokteran forensik sangat menentukan. Apakah 8 tahun dengan penganiayaan itu bisa terbuka? Insya Allah bisa. Karena jaringan manusia, jaringan tubuh, seandainya itu betul disampaikan oleh kliennya Pak Maruli tadi, saya kira itu suatu yang menentukan di mana letaknya, mana dan sebagainya. Tapi memang cukup lama, karena itu sudah 8 tahun. Nah, 2 hal itu, momen terkait dengan evaluasi Bareskrim itu menentukan potensi obstruction of justice, menghilangkan atau mengkaburkan atau merekayasa sehingga sampai pada sekarang ini. Dan kedua adalah penilaian yang real berdasarkan pengakuan para terdakwa yang sekarang ini sudah ditahan. Itu saya kira momen evaluasi untuk terjadinya terjeratnya pada Ibtu Rudiana. Bang Ruli, sebetulnya yang jadi tujuan dari terpidana ini, apakah ingin memproses hukum Ibtu Rudiana, atau tak hanya itu, ada juga soal adanya eksaminasi di peradilan sebelumnya? Begini Pak, ini kan kita pilah-pilah dari awal rangkaian peristiwanya. Sehingga kalau misalnya ini, saya tidak berani, misalnya salah satu dari 3 yang kita persangkakan ini terbukti, maka cerita dakwaan itu menjadi kabur. Nah, itulah yang akan mungkin salah satunya. Dan tentu saja kita akan lihat soal kekeliruan hakim dan lain sebagainya dalam memutuskan perkara ini gitu. Jadi ya memang butuh waktu, Pak. Saya juga nggak berani untuk memastikan minggu ini atau minggu depan, tapi kita hati-hati karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya juga tidak mau sembarangan dalam membuat memori PK ini kalau tidak sertai bukti yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu adalah rangkaian dalam saya membuat atau mengumpulkan bukti. Pak Anton, dari terpidana yang mencari keadilan, ada harapan juga jika 3 laporan ini salah satunya jadi tersangka, artinya harus ada eksaminasi, dakwaannya itu yang menjadi kabur. Bagaimana Anda sebagai mantan Kapolda Jawa Barat melihat ini? Ya, saya kira karena ini sudah menjadi satu peristiwa criminal justice system, jadi bukan hanya polisi saja ya, karena sudah di tingkat Mahkamah Agung, ada jaksa, ada hakim. Kalau memang ini dianggap kekeliruan, ya perlu ada eksaminasi. Bahkan bukan eksaminasi biasa, tapi ini eksaminasi khusus karena sudah menjadi perhatian publik. Apa betul dulu tuntutannya? Apa betul keputusan daripada hakim dari mulai tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Nah, ini pun juga apabila memang misalkan ada kekeliruan di salah satu tingkat saja akan menjadi salah satu bahan
juga untuk nanti PK Bung Ruli gitu kan. Oh, ini adalah salah satu. Nah, justru ini ya harus simultan, semuanya harus bekerja sama gitu kan. Sehingga di sini pun juga ketika bergerak pun juga ada bahan-bahan dasar yang memang bisa dijadikan satu alat bukti, karena salah satu kekeliruan di dalam keputusan atau kekeliruan perilaku dari aparat penegak hukum ini pun juga bisa dijadikan salah satu dasar untuk mungkin untuk PK atau alat bukti yang menguatkan. Jadi eksaminasi ini saya kira cukup penting, dan kalau di tingkat penyidikan ya audit penyidikan. Tadi juga betul, kalau memang ini apakah ini pelanggaran, apakah ini kejahatan. Nah, ketika laporan kan tentu saja diadakan penyelidikan dulu, penyelidikan oleh tim serse ini. Nah, ini apakah sudah masuk ranah pidana atau tidak, walaupun pasalnya tadi berlapis. Ada penganiayaan, ada tindakan kekerasan, ada sumpah palsu. Mari kita runut pasal per pasal. Nah, justru di sini ya saya sebagai mantan penyidik, kalau mau membuka kasus yang sudah lama itu, salah satu kesulitannya adalah alat bukti. Makanya di sini tolong dipersiapkan betul alat bukti yang betul-betul bisa meyakinkan para penyidik. Nah, visumnya saat itu bagaimana gitu kan? Tapi Pak Anton, kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh seperti Pak Anton, tadi yang disampaikan oleh Bang Ruli, ketika Anda mantan penyidik, ketika betul ditemukan bahwa ada penangkapan dulu baru pelaporan, itu betul ada dugaan pelanggaran kalau seperti itu terjadinya. Masalah itu penangkapan ini ketika di dalam KUHAP ya, bukan dari Sekep Kapolri. Apabila diyakini ada dua alat bukti yang sah, siapapun juga, jangankan penyidik, masyarakat saja. Nah, kemudian dikuatkan oleh penyidik bahwa memang ada alat bukti yang sah dan dia pelakunya, ya yang mengujinya kan saat itu harus pra-peradilan. Ternyata saat itu diuji ke pra-peradilan, pra-peradilannya tidak dikabulkan. Tapi kalau saat itu dilaporkan ke Propam bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain, ya mungkin lain lagi. Apakah saat itu pun juga dilaporkan tidak ke Propam, dan bagaimana hasilnya yang obstruction of justice. Itu makanya di sini salah satu alat ukur kan kita apapun juga, karena ini adalah ranah penegakan hukum, ukuran-ukurannya juga ya ranah-ranah penegakan hukum yang sudah ada gitu kan. Baik, kami tangkap. Prof Hipnu, dengan adanya laporan ini, jika misalkan arahnya ingin berharap membatalkan status hukum dalam terpidana ini, apakah akan terpisah eksaminasi ini karena menunggu PK, atau bisa beriringan, Prof Hipnu? Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban itu orang kan begitu kan. Oleh karena itu dalam hal PK ya orang per orang, bagaimana keterlibatan orang tersebut, dari 7 itu sepersebut. Tapi nantinya sebetulnya kalau itu merupakan rangkaian penyertaan, kalau memang sama sekali tidak ada kaitannya suatu perbuatan, ya bebas semua. Makanya kita tunggu dulu PK dari Tata ini yang akibatnya berakibat pada semuanya. Tapi pertanyaannya gini Mas, apakah iya seperti itu? Ya, setidak akuratnya penyidikan ya memang ada lah. Tapi apakah seakurat itu dari 7 tersebut? Ini yang saya kira kita harus objektif, maka dari 7 itu pasti ada yang bebas. Tapi pasti ada juga kena. Karena bicara bukti ketika itu kan bisa komprehensif. 2016 kan bukan lama banget. Tapi masih ya tanda petik cukup lah. Cuman yang saya pahami tadi Mas, betul. Bahwa berpijak pada evaluasi ini saya kira Mabes Polri harus objektif. Apakah ini kejahatan yang terkait obstruction of justice? Karena sejak awal kita berpikir bahwa ada suatu rekayasa, ada kecelakaan menjadikan pembunuhan. Ada orang yang melakukan yang penyidiknya bukan penyidik tindak pidana umum, tapi narkotika. Apakah itu? Apakah ada yang lain? Ini yang saya kira ada dua dimensi. Dimensi itu dan dimensi PK-nya begitu. Baik, laporan sudah masuk ke Barreskrim dan itu yang akan diuji, yang akan dibuktikan ada kesalahan atau tidak. SOP-nya dalam penyidikan kasus Vina 8 tahun silam. Kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutannya di Barreskrim Polri. Terima kasih Prof Hipnu, Pak Anton, Bang Ruli telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.